Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024, yaitu ide pejabat negara agar seluruh honorer bisa menjadi P3K penuh waktu. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Belakangan ini, para tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa menolak diangkat menjadi P3K paruh waktu. Para tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang menggelar aksi demo adalah yang gagal seleksi P3K 2024 karena tidak kebagian formasi. Wakil Ketua Komite 1 DPD atau Dewan Perwakilan Daerah RI Mohdi menyorotkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut atau menyodorkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Mohdi meminta hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bisa digunakan juga untuk mengangkat semua pegawai non-ASN atau honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kata beliau dalam konferensi pers secara daring pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Dia menilai efisiensi anggaran tersebut sangat besar, yaitu mencapai 306,69 triliun rupiah, terdiri atas anggaran kementerian atau lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan transfer ke daerah atau TKD sebanyak 50,59 triliun rupiah. Namun, beliau memberikan catatan bahwa hasil efisiensi anggaran tersebut hendaknya tidak hanya digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG, swasembada pangan, energi, dan perbaikan sektor kesehatan saja. Manfaatkan juga anggaran hasil efisiensi juga membangun sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan, sains, teknologi sesuai cita-cita, kata senator asal Jawa Tengah itu. Untuk itu, Mohdi mendesak hasil efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk optimalisasi pengangkatan semua pegawai non-ASN atau honorer menjadi ASN P3K penuh waktu sesuai amanat Undang-Undang ASN,
khususnya guru, tenaga kependidikan, dan kesehatan. Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Jateng tersebut, dengan hasil efisiensi 300 triliun rupiah, tidak ada halangan besar bagi Presiden Prabowo untuk melakukan Undang-Undang ASN atau melaksanakan Undang-Undang ASN. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, kata beliau, tidak diperbolehkan lagi ada pegawai non-ASN pada tahun 2025, sedangkan guru dan tenaga kependidikan banyak yang belum diangkat sebagai ASN. Menuju Indonesia Emas 2045 kuncinya itu SDM. Bagaimanapun juga, pendidikan sangat penting untuk mencerdaskan SDM, sehingga kami berharap hasil efisiensi anggaran bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan guru, kata beliau. Selain sektor pendidikan, Mohdi juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk mengatasi masalah stunting, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dia mengingatkan pemerintah agar dapat mengantisipasi kebocoran anggaran yang jumlahnya sangat fantastis, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jangan efisiensi ini hanya dipahami sebagai pemotongan anggaran. Pemerintah harus mampu mengatasi kebocoran agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal, kata mantan Rektor Universitas PGRI Semarang itu. Pada kesempatan itu, beliau juga menyoroti maraknya kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya di sekolah. Karena itu, ia menekankan perlunya payung hukum yang kuat agar guru mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesinya. Banyak fenomena guru yang diperkarakan atau diproses pidana. Seharusnya ada regulasi khusus, seperti Undang-Undang Perlindungan Guru agar mereka tidak bekerja dalam bayang-bayang ancaman hukum, jelas beliau. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga saja apa yang didesakkan atau yang dipikirkan, ide yang digagas oleh Mohdi selaku DPD RI tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah. Akhirnya P3K penuh waktu dapat dinikmati oleh seluruh tenaga honorer, terutama dari sektor pendidikan kesehatan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.